Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami mengenai UTS untuk pemrograman web 2. Mungkin langsung saja masuk ke perkenalan kelompok terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan saya Faidun Nabila. Perkenalkan, nama saya Aprilia Herawati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Rabbani. Baik, mungkin langsung saja masuk ke soal yang pertama, yakni desain database yang akan disampaikan oleh Aprilia Herawati. Oke, saya Aprilia Herawati akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu desain database. Yang dimana desain database ini adalah sebuah database untuk memanajemenkan kursus online yang sudah kita buat. Berikut saya bakal share screen tentang database yang sudah dibuat. Nah, ini adalah skema database sekaligus relasi antar tabel, yang dimana skema database ini, sistem itu terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel pengguna, pendaftaran, instruktur, dan kursus. Nah, kalau untuk tabel pengguna, yaitu tabel menyimpan data pengguna yang mendaftar ke kursus. Kalau untuk tabel instruktur, itu adalah tabel yang menyimpan data instruktur yang mengajar kursus. Nah, kalau untuk tabel kursus, itu untuk menyimpan daftar kursus beserta instruktur yang mengajar. Dan kalau untuk tabel pendaftaran, itu adalah tabel yang menyimpan data pendaftaran pengguna ke kursus tertentu. Nah, kita masuk ke relasi antar tabel, yang dimana relasi antar tabel ini pengguna, tabel pengguna dan tabel pendaftaran itu relasinya one to many, yang dimana satu pengguna itu bisa mendaftar ke banyak kursus. Lalu untuk tabel instruktur ke tabel kursus itu sifatnya one to many, yang dimana satu instruktur itu bisa mengajar banyak sekali kursus. Dan kalau untuk tabel kursus ke pendaftaran itu sifatnya one to many, yang dimana satu kursus itu bisa memiliki banyak peserta. Nah, lanjut untuk menampilkan daftar kursus, yang dimana kursus ini sudah kita ikuti oleh seorang pengguna. Jadi saya sudah membuat di PHP My Admin. Nama database-nya itu baru dan memiliki 4 macam tabel, yaitu instruktur, kursus, pendaftaran, dan pengguna. Nah, kalau untuk menampilkan daftar kursus yang sudah diikuti oleh pengguna tadi, ini kita pakai select sampai dengan where UID pengguna sama dengan 1 titik koma. Dan kalau untuk pertanyaan nomor 2, yaitu menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus, itu menggunakan kode berikut ini, select sampai dengan having count key.id underscore kursus lebih dari sama dengan 3 titik koma. Nah, ini kalau kita jalankan, maka akan menghasilkan apa yang sudah dicari, yaitu ada 3 kolom, ID kursus, 125, judul, lalu deskripsinya. Nah, kalau untuk perintah nomor 2, itu dia menampilkan ID instruktur, nama, dan total kursus, yang dimana nama ini adalah nama Pak Didi, dia itu mengajar dari 3 kursus tersebut. Oke, untuk soal pertama, itu mungkin sudah selesai saya jelaskan, saya kembalikan lagi ke Panyadin. Baik, terima kasih untuk teman saya Aprilia Herawati. Mungkin langsung saja masuk ke soal yang kedua, yakni PHP form dan validasi yang akan disampaikan oleh M. Randi Rabani. Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana diminta form pendaftaran kursus dan juga form input data pengguna. Ya, kita sebelum itu saya share screen dulu. Ya, di sini yang pertama itu form pendaftaran kursus. Nah, di sini ada codingannya yang sudah kami buat. Bisa dilihat di sini. Di sini ada untuk koneksi ke database-nya. Terus sampai ke form HTML ya. Untuk outputnya ini bakal seperti ini. Jadi ini merupakan form pendaftaran kursus yang memungkinkan penggunanya untuk memilih beberapa kursus yang ini mereka ikuti. Nah, untuk planning kedua itu form ini menyediakan drop down untuk memilih kursus, dan pengguna ini dapat memilih lebih dari 1 kursus. Seperti bisa dilihat di gambar. Nah, untuk yang selanjutnya, poin ketiga itu setelah pengguna mengirim form, data ini harus disimpan dalam tabel registration ataupun pendaftaran.
ya yang mencatat pengguna dan kursus yang dipilih. Nah, di sini bisa dilihat untuk contohnya udah menginput data ID pengguna dan juga pilihan kursusnya, yaitu basis data. Terus setelah di submit ataupun menekan tombol daftar, terdapat notifikasi yaitu pendaftaran berhasil. Dan untuk di database-nya sudah masuk juga di sini, bisa dilihat di gambar ada ID pendaftaran di pengguna, ID kursus, dan juga tanggal penggunanya mendaftar. Nah, untuk yang poin terakhir di form ini yaitu form harus memiliki validasi untuk memastikan bahwa pengguna memilih minimal satu kursus dan tidak ada data yang kosong. Nah, di sini sudah dicoba untuk pilihan kursusnya saat tidak dipilih bakal muncul warning please select an item in the list. Jadi pengguna harus memasukkan ataupun memilih pilihan kursusnya sebelum menekan tombol daftar. Selanjutnya itu yang form input data pengguna. Nah, di sini sudah kami buat juga untuk ini merupakan codingannya. Di form ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama itu poin pertama itu kita diminta untuk membuat form menambahkan data pengguna baru, yang dimana data yang dimasukkan itu termasuk nama lengkap, email, dan juga password. Sini sudah bisa dilihat di sini ada nama, email, dan juga password. Nah, untuk poin kedua itu password harus dihash sebelum disimpan ke database. Nah, kita bisa lihat di codingan ini untuk passwordnya itu sudah menggunakan password hash. Oke, selanjutnya itu setelah data pengguna berhasil disimpan, ini akan ditampilkan pesan konfirmasi untuk menunjukkan data pengguna yang baru saja dimasukkan. Nah, untuk form ini kita akan melakukan testing. Jadi, misalnya saya menginput data, misalnya Randi Bani, terus emailnya ini, dan kita masukkan passwordnya. Kita tekan tombol tambah pengguna. Oke, udah di sini muncul notifikasi ataupun tulisan yaitu pengguna berhasil ditambahkan, dan di bawahnya tuh terlihat ada daftar pengguna yang sudah didaftarkan. Oke. Mungkin segitu aja untuk soal nomor 2. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke Fanya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjutkan ke soal yang nomor 3 dan 4, yakni PHP Array dan SQL Query dengan integrasi PHP dan SQL. Baik, di sini untuk soal yang ketiga mengenai PHP Array dan SQL Query, yang pertama ialah menggunakan array PHP untuk menampilkan daftar kursus. Pada soal diminta untuk membuat halaman PHP yang menampilkan daftar kursus yang tersedia dengan informasi seperti nama kursus dan instruktur. Data kursus juga diambil dari tabel courses di database. Baik, di sini untuk database-nya ialah UTS Pemweb 2 sesuai dengan database yang ada di sini. Lalu selanjutnya ialah bagian ini merupakan untuk koneksi ke PHP, dan selanjutnya untuk menampilkan daftar kursus dengan array untuk menampung data kursus dan menampilkan menggunakan for each ada di bagian berikut. Jadi di sini adalah array untuk menampilkan, dan ini untuk menampilkan data yang sudah disimpan di array. Baik, untuk outputnya adalah sebagai berikut. Nah, maka akan ditampilkan daftar kursus seperti ini, yakni ada nama-nama kursusnya dengan instrukturnya.
Selanjutnya langsung memasuki untuk soal yang kedua, yakni untuk mencari peserta kursus tertentu, di mana di soal diminta untuk membuat halaman PHP yang menampilkan daftar pengguna yang terdaftar pada sebuah kursus tertentu. Halaman ini harus menampilkan nama lengkap pengguna, email yang kursus yang mereka daftarkan. Nah, untuk tampilan dari yang soal yang kedua ini adalah seperti ini, di mana peserta kursus dari basis data 2 itu ada Fanya dan Hani dengan email dan nama kursus yang didaftarkan. Lalu untuk codingannya sebagai berikut, di mana di sini juga masih ada untuk connect ke database-nya. Lalu di sini adalah bagian di mana menggunakan query SQL untuk mendapatkan data peserta berdasarkan kursus yang mereka daftarkan. Nah, di sini kan basis data, kalau ingin menampilkan basis data 2 maka ditulis basis data 2. Namun jika ingin menampilkan yang lain, ini tuh bisa diganti. Misalnya di sini bisa kita ganti jadi pemrograman web 2. Maka di sini yang ditampilkan akan pemrograman web 2, peserta yang mendaftar di kursus pemrograman web 2. Baik, mungkin langsung masuk ke soal yang keempat, yakni integrasi PHP dan SQL. Nah, untuk di sini berikut adalah jumlah pendaftar per kursus yang ditampilkan melalui PHP. Nah, di sini telah tertera nama kursus serta jumlah pendaftar dari setiap kursus yang ada. Untuk codingannya itu adalah sebagai berikut, di mana diminta untuk membuat halaman PHP yang menampilkan jumlah pengguna yang terdaftar pada setiap kursus. Nah, dan juga menggunakan query SQL untuk menghitung jumlah pendaftar per kursus dan menampilkan daftar kursus beserta jumlah pendaftar. Nah, jadi di sini ada PHP yakni adalah query yang untuk menghitung jumlah tadi menggunakan select, left join untuk menggabungkan, dan di group by berdasarkan ID kursus. Lalu untuk menampilkan seperti biasa di PHP menggunakan echo, dan hasilnya adalah seperti ini. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.